Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala semata, karena hanya dengan nikmat dan karunia-Nya kita semua bisa berkumpul kembali siang ini untuk melakukan kajian tematik ya, bertepatan dengan Maulid Nabi. Kebetulan saat ini kita berada di bulan Rabiul Awal dan qadarullah biasanya Rabu siang untuk Majelis Taklim Robani melakukan kajian tadabbur, tapi spesial khusus untuk Rabu siang hari ini kita melakukan kajian tematik yang sangat erat kaitannya dengan Maulid Nabi, dan mudah-mudahan kami berharap di sini em, kita semua yang menyimak kajian ini bisa mengambil ibroh atau manfaat dari kajian siang hari ini dan tentu saja bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Alhamdulillah sudah hadir bersama kita semua, guru kita bersama yaitu Ustadz Doni Amir Sagaf. Alhamdulillah, walaupun baru saya info 2 hari yang lalu, tapi Ustadz kebetulan apa namanya rezeki kami ya bisa dapat waktu slotnya Ustadz yang sangat sibuk ini. Dan terima kasih Ustadz sudah berkenan. Kemudian terima kasih juga kami ucapkan untuk Pak Awe, Pak Bangun, dan Bu Emi yang sudah membantu sehingga di siang ini Ustadz kita bisa menggunakan link yang biasa digunakan untuk kajian kolak ya, sehingga kapasitasnya bisa lebih dari 100 untuk mengantisipasi kalau peminatnya di atas 100. Ya, Baik, untuk mempersingkat waktu, silahkan Ustadz untuk dimulai kajian oke. tematik di siang ini, yaitu kita apa namanya belajar hidup rileks dari Nabi Muhammad SAW. Ya, Tafadol Ustadz. ya, terima kasih Bu Ari. Eh, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard. Wa kana Allahu aliman hakiman. Assalatu wassalam ala al-mab'uthur rahmatan lil alamin. Asyrafal anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fayaqulullah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, Bapak Ibu, para jamaah dari Majelis Taklim Rabbani, eh, dan juga Bapak Ibu yang lain yang eh, hadir dalam kesempatan siang hari ini. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kita bersyukur betul dalam waktu-waktu hidup kita ini, dalam perjalanan hidup kita ini, kita memiliki masa, memiliki waktu untuk eh, sama-sama tunduk, ya, membuka hati, membuka diri kita di hadapan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan betul-betul berniat, ya, berusaha agar petunjuk Allah tersebut bisa menyatu dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan Allah ridho kepada kita semua dan dengannya mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita. Mudah-mudahan dengan itu pula Allah terima segala amal ibadah kita, serta mudah-mudahan kita layak nanti berkumpul bersama dengan orang-orang beriman yang dipimpin oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Salawat dan salam mari kita curahkan untuk beliau, mari kita sampaikan sepenuh hati untuk beliau. Demikian pula semoga tercurahkan kepada seluruh keluarga
sahabat-sahabat beliau. Semoga kita istiqomah terus belajar, terus mengamalkan dan mendakwahkan nilai-nilai yang beliau Shallallahu Alaihi Wasallam telah tinggalkan untuk hidup kita di atas dunia ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kesempatan siang hari ini, insya Allah kita akan membahas eh, bagaimana sebetulnya hakikat, ya, kita itu mengikuti eh, hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, gitu ya. Momentum eh, Maulid Nabi ini, mari kita gunakan sebaik-baiknya supaya betul-betul kita bisa dapat, ya, eh, layak gitu kita dipanggil sebagai, atau layak kita nanti insya Allah berharap dapat syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Mohon izin saya men-share di screen. Mudah-mudahan bisa ditampilkan di layar Bapak Ibu dengan baik, ya. Jadi belajar hidup rileks dari Nabi Muhammad SAW. Ibu-ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, saya mulai dari hadis, ya, yang disampaikan di dalam kitab hadis riwayat Imam Muslim nomornya 746, gitu ya, dalam hadis riwayat Imam Muslim. Nah, terus terang persoalan kita menurut saya, ya, dalam dalam perspektif saya, persoalan kita ini kadang-kadang kita tuh banyak dengar hadis, banyak dengar ayat-ayat Al-Quran itu sepotong, dipotong gitu. Jadi kita tentu saja nggak dapat pelajarannya secara utuh. Nah, salah satu yang mungkin kita sudah sering dengar, ya, dari kecil, dari dulu, itu adalah bagian dari hadis ini, yakni ketika Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin, mengatakan bahwa akhlak Rasulullah adalah Quran, karena khuluquhul Quran, gitu. Itu betul, hadisnya sahih itu. Tapi kadang-kadang, bukan kadang-kadang, tapi biasanya kita dengarnya sepotongnya itu saja, sepotong yang akhlak Nabi adalah Quran, gitu ya. Padahal kalau diterangkan secara utuh hadis itu, konteksnya beserta dengan juga apa yang menjadi perbincangan di dalamnya, itu kita dapatnya luar biasa. Ternyata eh, ada hal yang menurut saya amat penting, gitu ya. Nah, bagaimana hadisnya secara utuh itu di layar saya tampilkan, Bapak Ibu. Jadi seorang sahabat, ya, ceritanya ada seorang sahabat ini namanya Sa'ad ibn Hisham bin Amir radhiyallahu anhu. Dia sahabat yang bertempat tinggal di Madinah, ya, di kota Madinah. Nah, setelah Rasulullah wafat itu, beliau ini, Sa'ad bin Hisham ini, eh, berkesempatan untuk ke Mekah. Nah, berkesempatan untuk ke Mekah, ya, mungkin dalam rangka umroh atau dalam rangka apa, gitu ya. Sa'ad bin Hisham berkesempatan ke Mekah. Lantas di Mekah, beliau, ya, radhiyallahu anhu itu mengunjungi Siti Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin, yakni istri dari almarhum baginda Nabi Muhammad SAW. Ya, Rasulullah sudah wafat saat itu, kan. Berkunjunglah Sa'ad bin Hisham. Lalu Sa'ad bin Hisham nanya kepada Ibunda Aisyah. Nah, ini pentingnya tadi, ya, pentingnya untuk tidak sepotong-sepotong gitu. Kalau dipotong saja kita kehilangan ini. Nah, di layar saya tampilkan itu. Fakultu, Sa'ad bin Hisham bilang, saya tanya sama Siti Aisyah. Apa pertanyaannya? Ya Ummul Mukminin, wahai Ummul Mukminin, wahai Aisyah, ya, Ummul Mukminin. Ambi'ni an khuluqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Ummul Mukminin, wahai Aisyah, tolong kabarkan kepada saya, tolong kasih tahu saya, bagaimana itu akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan Sa'ad bin Hisham kepada Ummul Mukminin, pada Rasulullah. Faqalat, maka Siti Aisyah menjawab. Ya. Jawaban Siti Aisyah inilah yang sebetulnya penting untuk kita eh, ambil pelajaran. Siti Aisyah, Bapak Ibu, ya,
luar biasa juga cara berpikirnya. Maka itu beliau itu dijuluki gurunya para sahabat. Karena banyak beliau mengajarkan para sahabat. Ya. Semacam profesornya lah kira-kira begitu ya. Guru besar bagi para sahabat itu. Nah, kata Siti Aisyah, beliau ditanya bagaimana itu akhlak Rasul, wahai Siti Aisyah, oleh Sa'ad bin Amir. Bukannya dijawab, oleh Siti Aisyah ditanya balik. Kata beliau begini, kata Siti Aisyah. Alasta taqra'ul Quran? Ditanya lagi. Anda ini baca Quran nggak? Nah, kira-kira begitu kalimatnya. Anda baca Quran nggak? Ya. Ditanya begitu otomatis Sa'ad bin Hisham ini menjawab dengan tegas. Bala, dalam bahasa Arab bala ya. Bala itu artinya apa? Oh, tentu saja. Ya iyalah, saya baca Quran dong pasti gitu. Kira-kira begitu ya. Ya iyalah, pastilah saya baca Quran. Nah, baru Siti Aisyah lanjut kalimatnya, beliau bilang begini. Fa inna khuluqa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana Al-Quran. Nah, kata Siti Aisyah. Saya bilang, nah kalau kamu baca Quran, akhlaknya baginda Nabi SAW itu ya Quran itu. Ya Quran itu. Nah, jadi ini adalah hadis yang seutuhnya itu adalah pertanyaan, lalu dijawab dengan cara yang luar biasa tadi oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, yang menarik nih ujungnya nih. Ujungnya itu Sa'ad bin Hisham itu bilang begini, fahamamtu an aquma. Saya diberi jawaban begitu, rasanya saya pengen langsung pergi, pengen langsung berdiri dan pergi. Wala as'ala ahadan an syai'in hatta amut, dan rasanya saya nggak mau tanya lagi sama siapapun sepanjang hidup saya sampai saya mati. Kenapa? Malu rasanya, kira-kira begitu ya. Jadi responnya Sa'ad bin Hisham ini justru penting. Maksudnya gini loh Pak, Bapak Ibu ya. Beliau kan tanya nih, akhlaknya Nabi itu gimana sih? Loh, sama Siti Aisyah ditanya, kamu nih baca Quran enggak? Ya baca Quran. Ya begitulah akhlaknya Nabi. Nah, maksudnya Sa'ad bin Hisham itu rasa beliau itu malu, terpukul kira-kira begitu. Bukan terpukul sih ya, malu lah kira-kira ya. Kok saya membaca Quran dari kecil, dari dulu, setiap hari membaca Quran, kok saya nggak tahu bahwa itulah akhlaknya Rasulullah. Itu loh maksudnya. Gitu. Nah, maksud saya, sebetulnya kita juga harusnya merasa tertampar juga ini. Harusnya kita merasa malu juga. Kita baca Quran tiap hari kan. Kita baca Quran tiap hari. Kita baca Quran dari kecil, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Tapi apakah kita tahu bahwa di dalam bahwa Al-Quran itulah akhlaknya Rasulullah, sifatnya Rasulullah, karakternya Rasulullah, yaitu Quran itu. Nah, jadi penting untuk dibuka keseluruhan kalimat itu karena dari situ tuh ada pelajaran yang hilang kalau cuma dipotong saja. Nah, kalau cuma dipotong saja hilang. Makanya harus kita buka semuanya. Nah, mudah-mudahan kita juga seperti Sa'ad bin Hisham ingin memperbaiki diri kita supaya apa? Supaya kita jangan sampai nanti kita ini kan mengklaim sebagai pengikut Nabi kan. Kadang-kadang kita juga kita banyak mintanya gitu loh sama Nabi Muhammad itu, banyak kepengennya gitu ya, pengen dapat syafaat gitu dari Nabi Muhammad, pengen hidup bersama Rasul, pengen surganya satu bertetangga dengan Rasulullah gitu. Ya boleh-boleh saja. Tapi mari kita introspeksi diri juga, apakah kita sudah mengikuti Rasulullah atau belum gitu. Karena mengikuti Rasulullah itu artinya adalah tadi karena khuluquhul Quran tadi itu, akhlak Nabi itu adalah Al-Quran. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau Nabi Muhammad itu hanya diikuti misalkan fisik luar tampilan luarnya saja, atau bolehlah saya sebut sebagai hard skill gitu ya. Misalkan saya sudah ngikut Rasul, apa contohnya? Ya, saya kalau minum duduk umpamanya, atau saya kalau minum 3 tegukan gitu umpamanya. Ya itu sih oke-oke saja. Tapi
sebetulnya kalimatnya Siti Aisyah tadi menggambarkan kepada kita bahwa sebetulnya yang mesti kita ikuti itu bukan hanya tampilan yang uh, apa yang itu Bapak. Nah, boleh saya menamakan supaya mudah ya. Yang yang dimaksud akhlak atau karakter atau sifat itu kira-kira namanya adalah soft skill itu. Nah, skill yang ditunjukkan oleh Rasulullah ditempa oleh Al-Quran dan nanti beberapa momentumnya diabadikan dalam Al-Quran, ya. Itu adalah kemampuan beliau melewati ujian-ujian dalam hidupnya dengan rileks. Nah, ini dengan rileks. Nih, makanya judul kita belajar dari Nabi SAW. Itu artinya kita mengikuti Rasulullah. Nah, kita mengikuti Rasulullah itu seperti itu, Bapak Ibu. Bukan hanya misalkan berjenggot gitu ya. Ya, kalau berjenggot laki-laki bisa, tapi kalau perempuan kan enggak, gitu ya. Bukan hanya apa tadi makannya duduk. Kalau itu ya sudah oke lah kalau itulah. Tapi kan rupanya yang dimaksud tadi seperti pertanyaan saat bin Hisam tadi, kata Siti Aisyah, kamu baca Quran enggak? Gitu. Baca Quran enggak? Ya baca Quran lah. Lah itu dia. Ya, gitu. Itu dia sebetulnya yang mesti kita ikuti gitu. Jadi inilah sebetulnya yang sesungguhnya dari eh, apa diri Rasulullah yang mesti kita ikuti sebelum kan. Kalau mengikuti Rasulullah, ya itu jaminannya nanti Allah akan mencintai kita. Maka itu sekali lagi pasti yang dimaksud ini bukan sekedar karena berat gitu loh ya, karena bayarannya tuh besar sekali gitu ya. Pasti yang dimaksud ini bukan yang kecil-kecil seperti yang tadi misalkan ya umpama minumnya duduk ya sih itu bagus juga, tapi pasti bukan itu karena kalau itu mah insya Allah ya bukan menggampangkan, tapi pasti ada yang lebih lagi gitu sehingga bayarannya itu langsung cintanya Allah kan. Nah, surat ketiga, surat Ali Imran ayat 31 ini. Nah, ya coba boleh mungkin Bu Ari mau membacakan terjemahnya Bu. Surat Ali Imran ayat 31. Janji Baik, Allah kalau kita ikuti Rasulullah tuh bayarannya nggak sederhana, nggak murah, nggak kaleng-kaleng ini bayarannya nih. Ya, silakan Bu, mungkin kita bacakan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Surat Ali Imran ayat 31. Katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nah, terima kasih Bu Ari. Jadi bayarannya tinggi sekali, Bu. Bapak Ibu, bayarannya pertama tuh Allah mencintai kita. Luas, udah itu luar biasa. Kalau kita ikuti Rasulullah, kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau kamu betul-betul mencintai Allah, ikutilah saya, kata Rasulullah. Ini perintah Allah ya kepada Rasulullah. Ikutilah saya. Nanti Allah akan mencintai kamu. Nah, jadi tentu saja maksud saya di sini bukan sekedar yang kecil-kecil gitu, bukan sekedar misalkan ya maaf ya, ini saya harus jelaskan aja secara gamblang lah. Ada orang ngikut Rasulullah, tapi yang dia lihat hanya sifat atau eh, yang kecil-kecil, misalkan kalau makan betul-betul pakai 3 jari umpamanya gitu ya. Terus apa lagi? eh ya minumnya duduk umpamanya. Wah, dia jaga betul tuh. Mungkin dia marah kalau lihat anaknya minum berdiri ya. Padahal ada juga sunnah Rasulullah kalau minum air zam-zam berdiri gitu ya. Nah, tapi di satu sisi kepada istrinya, kepada anaknya di rumah itu dia nggak perhatian umpamanya gitu ya, atau marah-marah gitu, atau galak gitu dan lain sebagainya gitu. Padahal akhlak Rasulullah yang dimaksud diikuti itu bukan sekedar yang kecil tadi, tapi semuanya. Bahkan cinta Allah sebagai balasannya tentu bukan hal yang mudah gitu. Itu maksud saya. Nah, jadi inilah yang harus kita buka
pertanyaan Sa'ad bin Amir tadi kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, ditanya balik oleh Ibunda Aisyah, kamu nih baca Quran enggak? Bacalah, kata beliau itu kan. Nah, akhlak Nabi itu ya Quran itu. Kalau kamu mau mengikuti akhlak Nabi ya itu isinya Quran itu. Nah, gitu kan. Maka itu tentu tidak mudah karena bayarannya pun tinggi. Dicintai oleh Allah dan diampuni dosanya 100%. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Dosanya hapus jadi nol. Apa nggak mahal itu hadiahnya itu kan, ibu-ibu ya, bapak-bapak. Nah, tentu saja berarti pengorbanannya pun besar. Ya, jadi ya sebetulnya apa yang dimaksud di sini adalah soft skill yang dimiliki oleh Rasulullah. Ya, bagaimana sifat beliau itu, bagaimana cara beliau melewati ujian-ujian, tantangan-tantangan dalam kehidupan beliau itu ya. Termasuk tadi misalkan khairukum khairuhu li ahli, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya. Wa ana khairukum li ahli, dan saya ini adalah orang yang paling baik terhadap keluarga saya di antara kalian semua. Nah, itu kan berarti juga soft skill kan. Ya, nggak kelihatan, ininya tuh nggak kelihatan gitu, apa maksudnya, nggak kelihatan secara fisik mungkin ya, karena itu kan di rumah dipraktekkan kepada istri, dipraktekkan kepada suami, ibu-ibu ya, dipraktekkan kepada anak gitu. Nah, itu soft skill tuh salah satunya tuh. Nah, siang hari ini saya ingin tampilkan juga satu soft skill dari Nabi SAW yang sebetulnya sangat kita butuhkan. Ini fondasi dasar ini ya, dalam menjalani hidup ya. Nanti nanti ujungnya tuh saya kepingin ibu-ibu bapak-bapak mungkin merasakan ya, saya setidaknya merasakan bahwa Rasulullah itu menjalani tantangan-tantangan hidup beliau itu dengan rileks. Ah, itu berarti sunnah tuh. Beliau contohkan itu kan. Nah, maksudnya kalau kita nih tidak menjalani kehidupan kita dengan rileks, rileks itu dalam artian nanti menyerahkan kepada Allah dan lain sebagainya itu, berarti jangan-jangan kita belum mengikuti Rasulullah secara kafah gitu, secara penuh gitu. Gitu ya. Kalau kita masih takut kepada dunia ini, masih istilahnya itu nggak rileks gitu ya, seperti Nabi SAW, jangan-jangan kita bukan pengikut Nabi SAW secara kafah, secara penuh. Jangan-jangan kita cuma ngaku-ngaku doang lah, kira-kira begitu. Ini penting untuk kita berani introspeksi supaya kita dapat pelajarannya secara utuh. Oke. Saya mau kasih satu contoh ya siang hari ini kepada Bapak Ibu semua. Saya mau kasih satu contoh betapa Rasulullah itu punya soft skill yang mesti kita ikuti kalau kita memang betul-betul tadi mengikuti Rasulullah, yakni bagaimana rileks beliau dalam menghadapi ujian hidup beliau. Banyak Pak sebetulnya ya momentum-momentum yang kalau kita buka itu wah luar biasa itu ya. Ah, Misalkan ketika beliau di Taif, itu ya, dilempari kotoran, dilempari batu gitu ya, terusir dari Taif, padahal perjalanan beliau 3 hari 3 malam itu jalan kaki ya, bersama Zaid bin Haritsah. Nah itu terus sampai sana tuh beliau kemudian terus tak kembali strateginya dan akhirnya mengirimkan Mus'ab bin Umair ke Yatsrib ya, belajar dari Taif itu datang kan, Rasulullah langsung datang begitu diusir ya. Nah, sekarang belajar dari sana beliau untuk berikutnya kirimkan Mus'ab bin Umair dulu ke Yatsrib, membuat prakondisi dulu di Yatsrib. Nah, baru kemudian berhasil lah beliau hijrah ke Yatsrib yang kemudian dikenal dengan Madinah. Oke. Banyak lagi yang lainnya, peristiwa-peristiwa di mana kita saksikan beliau melewatinya dengan rileks ya. Nah, kita juga punya kehidupan yang juga ada ujiannya, Bu, sama seperti Rasulullah. Namanya juga kita ini kan eh, eh, apa eh, bagaimana real ujian-ujian seperti itu. Salah satu yang saya kupas secara detail adalah bagaimana momentum atau peristiwa berpindahnya kiblat. Maka itu
Saya terus terang kalau kalau membawa jamaah umroh gitu, saya betul-betul minta waktu kepada travelnya itu untuk bisa agak lama di Masjid Kiblatain. Kalau bisa ada waktu sendiri di situ gitu ya. Mungkin setengah jam atau 45 menit ya. Harus harus dikupas itu pelajarannya. Jangan sampai cuma foto-foto doang terus pulang. Padahal ini sangat penting. Momentum pindah kiblat itu luar biasa fundamental itu. Atau kalau nggak bisa cari satu bahas bagaimana pindah kiblat itu. Terjadinya pindah kiblat itu yang terjadi dalam Rasulullah. Dan hebatnya Rasulullah itu dengan rileks. Ini pelajaran besar buat kita untuk kita pakai dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, jadi ceritanya begini Bapak Ibu. Rasulullah itu dulu bersama dengan para sahabat ya, sejak awal beliau sholat di Mekah itu sholatnya menghadap Baitul Maqdis. Baitul Maqdis atau Masjid Al-Aqsa di Palestina. Maka itu Al-Aqsa itu adalah kiblat pertama umat Islam tuh. Karena umat Islam 13 tahun lebih 17 bulan atau kira-kira 14 tahun 5 bulan ya, 14 tahun 5 bulan itu sholatnya ngadap ke Masjidil Aqsa. Nah, waktu Rasulullah ada di Mekah, Bu, waktu beliau belum hijrah ke Madinah, beliau itu memposisikan diri sholat ngadep ke Masjidil Aqsa, tapi beliau berada di belakang Ka'bah. Begini posisinya di layar tuh ya, saya tampilkan. Itu Ka'bah. Jadi beliau berada di belakang Ka'bah. Nah, jadi beliau menghadap ke arah Masjidil Aqsa, tapi berada di belakang Ka'bah. Nah, jadi beliau fine gitu, oke gitu, karena beliau memang sebetulnya lebih lebih sukanya, lebih ridhonya, lebih senangnya itu beliau itu ngadepnya ke Ka'bah ya. Kenapa begitu? Karena Ka'bah itu peninggalan dari kakek moyang beliau yakni Nabi Ismail. Sama-sama dari Nabi Ibrahim sih, tapi dari jalur Nabi Ismail. Kalau Masjidil Aqsa itu dari Nabi Ibrahim juga, tapi jalurnya kepada Nabi Ishak. Nah, umat Yahudi dan Nasrani, mereka sholat atau mereka beribadah juga menghadap ke Masjidil Aqsa. Sama juga tuh mereka tuh. Nah, begitu Nabi SAW hijrah ke Madinah, ya dari Mekah ke Madinah beliau, posisi Madinah itu berada di tengah-tengah antara Ka'bah dan antara Mekah dan Palestina. Otomatis ketika beliau sholat menghadap ke Masjidil Aqsa ke Palestina, otomatis beliau membelakangi Mekah. Nah, ini membuat beliau itu sedih. Membuat beliau itu sedih, kurang apa ya? Kurang kurang srek gitu. Ditambah lagi di Madinah kan sudah ada orang Yahudi, orang Nasrani. Orang Yahudi dan Nasrani yang sudah duluan tinggal di Madinah ini sehari-hari itu kerjanya mengolok-olok Nabi Muhammad, membuli. Membulinya gimana? Membulinya kira-kira gini. Itu orang katanya dia nabi, nabi akhir zaman. Tapi sholatnya aja kiblatnya sama seperti kita. Memang itu orang tukang bohong itu. Nah, gitu ya. Memang itu orang tukang sihir itu. Memang itu orang begini tuh. Nah, gitu. Jadi pembulian itu setiap hari itu didengar oleh Rasulullah tuh. Ya, karena sholatnya, ngadepnya sama seperti umat Yahudi dan Nasrani. Sama-sama ke eh, arah Baitul Maqdis atau ke arah Palestina. Nah, ini ujian berat buat Rasulullah ini. Ya, baru hijrah, baru pindah, baru meninggalkan kampung halaman, datang ke tempat baru, dibully. Gitu. Datang ke tempat yang baru ini harapannya bisa diterima. Sebagian menerima, tapi pembuliannya luar biasa. Yang dibully itu karena beliau ini sholatnya menghadap ke Masjidil Aqsa sama seperti Yahudi dan Nasrani ketika itu. Nah, jadi Nabi SAW setiap hari beliau minta kepada Allah menengadahkan tangan. Ya, beliau itu menghadapkan wajahnya ke langit, minta kepada Allah setiap hari untuk minta pindah kiblat.
Nah, ini jadi sama ya seperti kita, Bu, Bapak Ibu. Kalau kita punya persoalan kan kita minta kepada Allah kan, ya minta ditunjuki solusinya, ya minta jalan keluar kepada Allah, gitu kan. Nah, Nabi juga begitu, Nabi Muhammad ini, ya Rasulullah. Nah, cuma yang harus kita contoh, Bapak Ibu, Rasulullah itu minta pindah kiblat kepada Allah, itu beliau lakukan selama atau tidak kelihatan belum dikabul oleh Allah itu selama 17 bulan. 17 bulan itu berarti 1 tahun 5 bulan. Selama 1 tahun 5 bulan atau 17 bulan, beliau setiap hari 5 kali 1 hari, setiap sholat itu minta kepada Allah, menengadahkan tangan, menghadapkan wajah ke langit, minta kepada Allah untuk pindah kiblat. Beliau mengadukan persoalannya kepada Allah 5 kali sehari selama 17 bulan. Itu nggak direspon. Maksudnya nggak kelihatan kabulnya selama 17 bulan itu. Ya 17 bulan. 17 bulan 3 hari menurut Imam Al-Qurtubi dalam kitab Al-Jami' lil Ahkam Al-Qur'anil Karim. Dalam kitab Imam Qurtubi itu disebutkan dari Abu Hatim Al-Busti, ya, bahwa jumlah total eh, beliau itu minta kepada Allah itu adalah selama 17 bulan 3 hari. Nah, 17 bulan 3 hari. Tapi yang maksud saya begini, soft skill-nya adalah, Bu, ya Bapak Ibu, dari Rasulullah, dari peristiwa ini adalah selama 17 bulan itu setiap hari mengadukan persoalannya kepada Allah. Setiap hari 5 kali loh. 5 kali sehari. Ya, kalau boleh dihitung jadi berapa kali itu beliau doa itu ya. Lima kali sehari. Ada 17 bulan, 1 bulan aja ada 30 hari. Berarti 1 bulan itu 150 kali beliau berdoa minta pindah kiblat, mengadukan persoalannya kepada Allah tuh 30 kali 5, 150 kali. 150 kali 17. Kalau kali 10 aja udah 3.500. Berarti kurang lebih itu 7.000 kali. Enggak nyampe ya. 3.500. Berarti sekitar 5.000-an kali beliau itu doa kepada Allah. Baru dikabul tuh, Bu. Ya, baru dikabul oleh Allah tuh. Nah, tapi soft skill yang harus kita pelajari di sini bahwa selama 17 bulan beliau nggak pernah berhenti. Nggak pernah berhenti doa saja terus kepada Allah. Dan tentu saja husnuzon. Kalau nggak husnuzon udah berhenti, udah 2 bulan aja minta nggak ada kabulnya udahlah gitu misalkan gitu ya. Tapi beliau terus ya Allah pindah kiblat. Maka itu kalimatnya dalam surat kedua, surat Al-Baqarah ya. Nih Bu, Bapak Ibu. Ayat 144 itu. Ya, coba boleh mungkin Bu Ari kita bacakan Bu terjemahnya 144 dari surat Al-Baqarah. Nanti di situ akan kita temukan ada kata-kata fis sama, tapi diartikan di terjemahan biasanya kami melihat wajahmu menghadap ke langit. Padahal fi itu di, bukan ke ya. Nah, di situ ada anomali bahasa Arab di situ yang sebagian dijelaskan oleh sebagian mufasir, maksudnya karena Rasulullah tuh terus minta selama 17 bulan tiap hari, sehari 5 kali gitu ya. Konsisten terus tanpa ada suuzon, tanpa ada apa gitu ya. Nah, silakan Bu, mungkin kita bacakan dulu. Baik Ustadz. Surat Al-Baqarah ayat 144. Kami melihat wajahmu Muhammad, sering menengadah ke langit. Maka akan kami palingkan engkau ke kiblat yang engkau senangi. Ya. Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Cukup Dan dulu, Bu. semuanya Cukup. ya. Ya, cukup dulu, Bari. Jadi kita ambil potongannya dulu, nanti baru kita lanjutkan ya. Nah, ini kalimatnya, terima kasih, Bu. Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Tadi kalau di terjemahan dibacakan oleh Bu Hari, kami melihat wajahmu sering menengadah ke langit. Ya, padahal ke itu dalam bahasa Arab ilah sama. Memang harusnya kalimatnya ini qad nara taqalluba wajhika ilas sama. Kami melihat wajahmu menengadah ke langit. Tapi di situ pakai fis sama.
Nah, menunjukkan bahwa di sini maksudnya karena saking seringnya Nabi Muhammad SAW itu tidak pernah putus 17 bulan 3 hari tadi itu terus minta ke langit itu sampai-sampai kalimatnya itu di langit itu memang sudah istilahnya sudah populer lah apa yang sedang dilakukan oleh Rasulullah itu terus-terusan ibu-ibu yang dirahmati Allah Bapak. Nah, jadi introspeksi kita sebagai orang yang mengaku umat Nabi Muhammad adalah apakah kita sudah mengikuti Nabi secara penuh dalam hal soft skill yang justru sangat penting ini atau belum? Jangan-jangan kita itu minta kepada Nabi, ada satu hajat, ada satu persoalan, kita adukan kepada Rasulullah SAW, kepada Allah, kita minta kepada Allah, baru 2-3 bulan, tapi sudah suuzon kepada Allah. Kok nggak dikabul ya Ustadz? Padahal saya udah 3 bulan ini minta kepada Allah. Padahal saya udah 4 bulan ini. Padahal saya udah setahun ini sholat malam minta kepada Allah solusi untuk kehidupan saya. Tapi kok kayaknya nggak ada kabulnya ya. Nah itu maksudnya bahwa kita ini harus mengikuti Nabi secara kafah, secara penuh. Yang seperti ini justru yang penting ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nabi saja 17 bulan. 17 bulan minta kepada Allah dan husnuzon itu. Nah, kita baru 1-2 bulan, baru 3-4 bulan mungkin ya. Tapi sudah mungkin suuzon kepada Allah atau sudah mutung gitu ya, istilahnya itu mutung itu ngambek gitu ya. Dan apa namanya suuzon gitu. Nah itu berbahaya sekali. Padahal itulah justru akhlak Nabi Muhammad SAW yang disebut Siti Aisyah tadi. Karena khuluquhul Quran, di dalam Al-Quran kita temukan bagaimana akhlak Nabi itu. Inilah yang harus diikuti sebetulnya. Nah, jadi maksud saya relax kita yang pertama ini, kalau kita punya solusi, punya hajat, jangan buru-buru, jangan maunya seperti mie instan saja. Sekali begitu masak, rebus sebentar, cuma beberapa menit, langsung sudah ada hasilnya. Jangan Bu, Bapak Ibu ya. Jangan begitu. Rasul saja butuh waktu 17 bulan. Ya kita santai-santai lah, relax lah gitu. Bukan nggak ada persoalan hidup Rasulullah itu berat, persoalan hidup beliau itu ujian-ujian yang beliau terima itu. Tapi beliau punya skill bagaimana melewatinya dengan baik, ya dengan rileks. Nah ini justru ini Maulid tahun ini tuh kita belajar, ayo kita belajar sampai ke akarnya. Ya, jangan cuma berpuas diri di sunah-sunah yang sifatnya ya maaf ya, sunah-sunah yang mungkin bisa diikuti oleh siapapun lah kira-kira begitu ya. Itu sudah bagus sih gitu ya. Tapi kan kata-kata saat tadi apa yang menanyakan kepada Siti Aisyah tadi, kata Siti Aisyah, kamu baca Quran nggak? Baca. Nah itu akhlak Rasulullah tuh di Quran itu. Nah, gitu. Ini mestinya kita berani mengevaluasi diri sampai ke situ gitu loh. Ya, sampai ke situ. Jangan apalagi ya seperti orang yang merasa sudah mengikuti sunah-sunah Nabi yang sifatnya kecil-kecil begitu, yang sifatnya mungkin apa pakai jenggot dan lain sebagainya, tapi justru yang soft skill seperti ini dia tinggalkan ya kepada keluarganya, kepada hidupnya sendiri gitu ya, dia tinggalkan. Padahal contoh dari baginda Nabi adalah yang seperti ini. Oke, itu yang pertama ya. Jadi beliau itu 17 bulan loh. Udahlah kalau kita nih baru 2-3 bulan minta kepada Allah nih baru punya persoalan baru setahun 2 tahun aja lah sudah kita 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 introspeksi diri. Kita terus husnuzon, minta kepada Allah ya. Dan Nabi saja butuh waktu 17 bulan kok. Kalau kita 17 bulan kali 2 kan wajar kita umatnya, atau 17 bulan kali 3 kan wajar kalau kita. Nabi saja 17 bulan. Nah, itu yang pertama Bapak Ibu. Lalu yang kedua, masih dalam peristiwa ini juga, begitu Allah kabulkan itu permintaan beliau pindah kiblat, rupanya dikabulnya tuh dalam cara atau dengan cara skenarionya tuh pakai skenario Allah. Bukan pakai skenario yang mungkin dibayangkan oleh beliau gitu ya. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, waktu dikabul itu Bu, ya Pak, waktu dikabulnya minta pindah kiblat itu,
itu diberikan kabulnya itu saat beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sedang memimpin sholat zuhur, atau sebagian riwayat mengatakan sholat asar. Jadi dalam tafsir Ibnu Katsir ya di bab ke-1 halaman 177 itu saya tampilkan di layar itu eh, apa para mufasir mengatakan, dan bukan cuma satu orang mufasir yang mengatakan, makanya kalimat Ibnu Katsir wa zakara ghaira wahidin minal mufassirin, ya bukan hanya satu mufasir yang mengatakan bahwa saat dikabulnya pindah kiblat itu Nabi SAW sedang sholat zuhur memimpin para sahabat di masjid atau di tempat Bani Salamah yang sekarang kita kenal dengan Masjid Kiblatain itu. Nah, ketika beliau sedang berdiri untuk rokaat ketiga, tiba-tiba malaikat Jibril datang kepada beliau, kemudian membacakan tadi ayat 144 dari surat Al-Baqarah tadi. Ya, tadi depannya sudah dibacakan oleh Bu Ari. Ya, sekarang mungkin boleh kita bacakan lagi, Bu, sampai ke apa akhir ayatnya, Bu. Ya, silakan, Bu. Baik, Ustaz. Dari awal saja ya Pak Ustadz Ya, ya. dari awal aja, Bu. Al-Baqarah ayat 144. Kami melihat wajahmu Muhammad, sering menengadah ke langit, maka akan kami palingkan engkau ke kiblat yang engkau senangi. Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dan di mana saja engkau berada, hadapkanlah wajahmu ke arah itu. Dan sesungguhnya orang-orang yang diberi kitab Taurat dan Injil tahu bahwa pemindahan kiblat itu adalah kebenaran dari Tuhan mereka, dan Allah tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan. Ya, terima kasih, Bu Ari. Jadi disitulah turun ayat ini saat sholat zuhur Nabi SAW di rakaat ketiga. Fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Kalimat itu, hadapkanlah wajahmu ke Masjidil Haram. Wahai kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Dan nanti dimanapun kamu berada, ketika kamu sholat, hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Maka begitu dapat kalimat ini, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam langsung berbalik arah, karena tadi Masjidil Aqsa itu adanya berlawanan dengan Masjidil Haram atau Ka'bah. Nah, Bapak Ibu, ketika sholat zuhur pindah muter Nabi. Padahal beliau kan posisinya lagi mimpin sholat, toh muter. Karena beliau muter 180 derajat, nah terjadilah kekacauan di situ, Bapak Ibu. Terjadi kekacauan inilah yang kemudian justru merupakan memang cara Allah untuk men-screening, untuk memfilter, ya, untuk apa istilahnya, menseleksi mana orang-orang yang betul-betul percaya kepada Nabi, loyal kepada Nabi, dan mana orang-orang yang betul-betul sebetulnya hatinya ini adalah masih menyimpan kebusukan yang berpotensi menjadi musuh di dalam selimut. Nah, yang berpotensi jadi musuh di dalam selimut tadi, begitu Nabi putar begitu, mereka nggak mau ikut sholat lagi. Mereka mundur ke belakang. Akhirnya mereka gosip di belakang itu. Lah, ini apa-apaan nih? Sholat kok pindah begini? Sholat kok muter begini? Lah, gitu. Padahal yang betul-betul loyal kepada Nabi, para sahabat yang betul-betul apa meletakkan balak dan waroknya kepada Nabi, ya betul-betul meletakkan ketaatannya kepada Nabi, ikut muter, ikut muter. Nah, begitu juga ada ibu-ibu juga saat itu, ya, ada beberapa sahabiah juga ikut muter, mundur ke belakang, mengikuti Nabi SAW, Bapak Ibu, tanpa banyak tanya itu, ya, Nabi muter ya muter, gitu ikut. Nah, makanya kadang-kadang saya suka membayangkan, ya, seandainya kita hidup di zaman Nabi ini, kita kita jadi bagian yang mana itu, ya, dalam posisi seperti itu tuh. Kita jangan-jangan jadi bagian yang nggak percaya sama Nabi itu. Nah, jadi yang nggak percaya, yang ragu-ragu itu mundur dari sholat itu. Mundur dari sholat, Ibu. Maksud saya pelajaran kita sekarang yang kedua dari soft skill Nabi ini, Bapak Ibu. Kadang-kadang tuh kalau kita doa ke Allah,
minta solusi dari persoalan kita tuh, kadang-kadang kita tuh langsung membayangkan solusinya tuh nanti begini gitu loh. Bahkan tidak jarang kita tuh mendikte Allah juga untuk solusi yang mau kita mauin itu. Nah, gitu. Padahal yang berikutnya adalah kadang-kadang kita mikir kok Allah nggak kabulkan kemauan saya ya. Padahal bukan Allah nggak kabulkan, Allah sudah kabulkan, tapi dengan cara atau dengan skenario yang berbeda dari yang kita bayangkan itu. Gitu, Bu. Contoh nih, ya, contoh. Ada orang, ada jamaah, Bu. Ya. Cerita ke saya, Ustadz, ya, saya ini sama istri katanya. Istri saya dulu bekerja juga Ustadz, sama saya juga bekerja kami di satu instansi yang sama. Terus waktu beberapa tahun mau pensiun, kami bersepakat uang pensiun berdua kami kumpulkan. Lalu kami pertama kepingin ngajak anak, menantu, cucu untuk haji. Kalau nggak bisa haji, umroh bersama-sama. Lalu uangnya itu sebagian lagi kami mau membuat atau membeli rumah di kampung. Nah, kemudian merenovasi musola dekat kampung itu dan membuat kajian di sana gitu. Pengen mendatangkan dakwah ke sana lah kira-kira begitu. Itu niat kami. Nah, terus Pak, Bapak ini cerita ke saya. Terus tiba-tiba setelah setelah saya dan istri pensiun, eh, sebelum terjadinya niat tadi itu, tiba-tiba ada seseorang yang sangat terpercayalah Ustadz datang ke saya menawarkan investasi. Dia bilang cerita begini, begini, begitu dan lain sebagainya gitu ya. Orang ini juga adalah seorang yang terkemuka Ustadz. Kalau bisa dibilang ya seorang Ustadz juga lah kira-kira gitu. Makanya saya percaya. Nah, terus saya bilang ke istri saya, Bu, ya, udah kita masukin aja dulu uang ini ke sini gitu. Oh, toh ini dia seorang ustadz kok gitu, kira-kira begitu ya, investasi begini begitu. Supaya nanti bisa ada tambahannya kan lumayan buat begini begitu dan lain sebagainya. Waktu itu Ustadz, dia cerita ke saya ini, istri saya itu sudah melarang, nggak usah lah, udah kita sini aja, pokoknya sesuai rencana kita, bla bla bla, gitu ya. Tapi saya meyakinkan sama istri saya, ini bisa kok begini begitu, ya kan ini seorang Ustadz nih yang menawarkan ke saya, kata dia gitu. Akhirnya singkat cerita, istri saya luluh juga. Uang itu ada sekian lah gitu ya, saya nggak sebut lah ininya jumlahnya. Saya masukinlah semua ke investasi itu dengan harapan sebagaimana yang dijanjikan si anu tadi ini bisa dalam berapa tahun itu pulang kembali sekian banyak lah gitu kira-kira. Singkat cerita begitu. Lah, rupanya ditunggu. Udah sekian tahun nggak ada, sekian tahun nggak ada, sekian tahun nggak ada, sekian tahun sampailah udah berapa 10 tahun lebih ini Ustadz nggak ada. Nggak ada hasilnya, uangnya sudah kami masukin semua ke situ. Kalau ditanya, ya belum ada hasilnya, belum ada ininya, bla 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 gitu ya. Sampai akhirnya istri saya tuh kena stroke, Ustadz, kata dia begitu. Kata si bapak ini, istri saya tuh kena stroke gitu. Nah, terus sekarang ya kami tuh anu gitu, apa gimana ya apa yang harus kami lakukan? Nah, saya bilang sama bapak ini, Pak, sebetulnya persoalan muamalah, persoalan perjanjian gitu ya, akad perjanjian itu silahkan Bapak tuntut ke polisi atau ke apa, boleh-boleh aja, enggak ada masalah. Jangan lihat mentang-mentang itu dulu adalah seorang ustadz terus nggak mau ini nggak apa-apa. Kalau memang ada perjanjiannya dituntut saja. Tetapi di dalam hati Bapak, dalam hati istri, jangan sampai rugi juga. Maksudnya rugi gimana Ustadz? Nah itu dia kita jadi tidak rileks dalam menjalani itu. Nah, jadi kan kita kehilangan nikmat yang lain seperti terlalu fokus sama apa yang sedang terjadi, sedang hilang dari tangan kita, akhirnya sakit. Akhirnya nggak bisa main sama cucu. Padahal cucu ada datang ke rumah mau bermain dengan neneknya, tapi karena sudah sakit jadi nggak bisa. Jadi kehilangan jadi double double hilangnya double double jadinya. Loh, terus bagaimana Ustadz? Nah, saya bilang, itulah Pak, ya, apa namanya, yang sudah
lewat ini yang sudah terjadi kepada Bapak ini boleh jadi adalah jawaban Allah dari doa-doa Bapak. Loh, kok begitu Ustadz? Jadi gitu. Saya bilang, Bapak pernah berdoa nggak sama Allah? Doa istilahnya tuh kalau orang bilang namanya sapu jagat. Pernah nggak Bapak doa itu? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Saya bilang gitu. Ya pasti pernah dong Ustadz. Itu doa yang nggak pernah saya tinggal. Selama sholat, kalau sholat saya pasti doa itu. Nah, kan Bapak minta dunia yang hasanat kan? Iya. Bapak minta juga akhirat yang hasanat kan? Kehidupan akhirat yang baik nanti kan? Iya. Nah, misalkan Allah punya skenario begini. Oh, si Fulan ini minta nanti akhiratnya bagus hidupnya. Minta hidup akhirat nanti hasanat. Tapi dia belum punya cukup modal ini. Amalnya belum cukup dia ini. Kalau gitu udah saya ambil aja uangnya. Melalui rupanya ada orang ini yang menzolimi dia misalkan. Itu uang Bapak karena niat Bapak baik, karena Bapak ada di dalam posisi yang benar. Kalau Bapak dan Ibu atau istri Bapak nanti wafat, itu uangnya nggak akan kemana-mana itu. Uangnya akan tetap buat Bapak dan bahkan uang itu kalau boleh dibilang sudah terparkir di surga nanti menunggu menunggu Bapak karena niat Bapak tadi sangat baik mau berangkat haji, anak, mantu, cucu, mau bikin apa membawa kajian Islami ke kampung halaman dan lain sebagainya itu bagus sekali. Jadi nggak kemana-mana uang itu. Nah boleh jadi itulah jawaban dari doa Bapak, cuma caranya pakai skenario Allah, bukan skenario yang Bapak bayangkan. Nah gitu. Iya toh? Kan kan niatnya tetap tersampaikan tadi itu. Ya kan? Cuma caranya bukan lewat jalan yang tadi, bukan lewat jalan yang dibayangkan oleh manusia, tapi lewat jalan yang Allah punya. Seperti juga Nabi Muhammad SAW ini Bapak Ibu dikabulkan oleh Allah pindah kiblat, tapi rupanya dengan caranya Allah. Coba kalau kita pakai kacamata manusia ya, dari kejadian Nabi ini. Mbok ya dikobulnya itu perintah pindah kiblat tuh mbok ya nunggu sebentar sampai selesainya sholat zuhur kan enak. Sudah selesai sholat zuhur terus datang malaikat Jibril, nanti sholat asarnya pindah kiblat ya, ngadep Masjidil Haram ya, jangan ngadep lagi ke Baitul Maqdis, kan gitu enak gitu kan. Tapi kan itu skenario kita manusia. Skenario Allah rupanya ada kebaikan di situ. Yakni apa? Menjadi satu peristiwa yang yang menyaring, yang men-screening gitu. Ya, yang betul-betul membersihkan pengikut-pengikut Nabi itu, yang mana yang betul-betul ngikut Nabi dengan baik, dengan ikhlas, dengan loyal, dengan tulus, dan yang mana yang selama ini sebetulnya musuh di dalam selimut. Ya, gitu Bapak Ibu. Jadi Allah itu tahu ya sampai ke depan sana, sampai ke masa depan itu Allah tahu. Dan Allah itu sayangnya sama kita luar biasa. Maka itu pada ayat 143-nya, tadi 144 kan, 143-nya Bapak Ibu ya. Allah mengatakan itu skenario yang Allah buat atas perpindahan kiblat itu memang sengaja. Memang sengaja dilamain gitu supaya terkumpul ini orang-orang yang mengikuti Nabi. Kemudian memang sengaja diberikan saat sholat zuhur tadi itu. Sehingga terjadi kegaduhan, kekacauan itu. Untuk apa? Untuk menjadi betul-betul eh, tadi screening, ya, screening dari sahabat-sahabat ini. Yang mana yang benar, yang mana yang tidak benar gitu. Nah, kalimatnya itu 143 wa kadzalika ja'alnakum, ini mungkin saya bacakan langsung aja. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nas. Perhatikan kalimatnya ini kepada kita semua, nanti mengutip peristiwa yang terjadi kepada Nabi. Demikianlah kami jadikan kalian itu umat pertengahan. Ya, umat pertengahan maksudnya nanti menjadi saksi bagi seluruh manusia. Litakunu syuhada 'alan nas, agar kalian menjadi saksi bagi seluruh manusia, wa yakuna rasulu 'alaikum syahida, dan Rasul nanti menjadi saksi bagi kalian. Wa ma ja'alnal qiblata allati kunta 'alaiha, dan tidaklah peristiwa pindah kiblat yang terjadi kepada Rasul itu, kepada engkau wahai Rasulullah itu,
Illa kecuali itu tujuannya memang lina lama agar kami tahu mayyattabi'ur rasula siapa yang betul-betul mengikuti Rasul mimmayyan qalibu ala akibai dan kami pisahkan dari mereka yang membelakangi atau yang sebetulnya tidak betul-betul ikut kepada Rasul cuma jadi duri dalam daging dalam pasukannya Rasulullah. Nah, wa in kanat lakabiratan illa 'ala lazina hadallah karena memang itu berat kecuali bagi orang-orang yang betul-betul diberi hidayah petunjuk oleh Allah. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah tidak pernah mensia-siakan iman kalian. Nah, ini kutipan ini penting. Allah nggak pernah mensia-siakan iman kalian. Jadi dalam kondisi terjadi ujian kepada kita, skenario Allah di situ terjadi di atas kehidupan kita. Satu yang harus kita pegang, Allah tidak pernah menyia-nyiakan iman kita. Yang kedua yang harus kita pegang kalimat berikutnya yang saya beri tinta merah itu, Innallaha binnasi laraufur rahim. Sungguh Allah itu sayang banget sama Anda, sama kita, sama manusia. Sayang betul Allah itu. Makanya kita mintanya A, oleh Allah diberi A sampai Z. Kita mintanya A sampai C, oleh Allah diberi A sampai Z. Cuma kita harus sabar memahaminya. Itu masalahnya. Masalahnya kita buru-buru kadang-kadang itu menilai ya, buru-buru menjudge gitu. Buru-buru melihat dengan kacamata kita. Tadi kita sudah punya gambaran, sudah punya reka-reka. Oh, nanti harusnya gini, harusnya jadinya gini, harusnya jadinya gini. Pakai kacamata manusia kita itu. Padahal oleh Allah diberi skenario yang tentu saja boleh jadi belum bisa kita pahami sekarang gitu, Bapak Ibu. Ya, nah itulah yang terjadi kepada Rasulullah. Rupanya penyaringan Allah ini luar biasa di situ. Nah, di peristiwa pindah kiblat itu. Nah, jadi betul-betul Rasulullah akhirnya tahu, oh si Fulan ini ternyata bukan pengikut loyal ini. Gitu kan. Oh, ternyata si Fulan ini yang dulu saya ragukan ternyata dia betul-betul loyal ikut kepada saya. Kan gitu. Jadi dalam menjalaninya tuh kita mesti relax gitu loh, Bapak Ibu. Ini baru namanya mengikuti Rasulullah dengan sepenuhnya. Nah, dengan sesungguhnya gitu. Ya, sekali lagi harus saya sampaikan ya supaya kita semua betul-betul jadi pengikut Rasulullah yang benar. Maaf ya Bapak Ibu, mungkin bahasa saya terlalu terlalu to the point ya, tapi penting untuk kita sampaikan. Maaf sekali lagi ya. Kalau cuma ngikut Rasulullah itu artinya pasang jenggot doang, ya maaf ini bahasanya harus saya sampaikan. Orang Yahudi pun berjenggot loh Bapak Ibu. Jenggotnya panjang lagi. Gitu ya. Kalau mengikut Rasulullah itu cuma sekedar celananya di atas tumit misalkan, ya banyak orang yang lain juga bisa begitu. Kalau cuma mengikuti Rasulullah itu artinya sekedar cuma pakai peci saja. Waduh, orang yang non-Islam juga sekarang kalau ini pakai peci, gitu ya. Tapi bukan itu. Bukan tampilan-tampilan luar yang seperti bukan hanya itu. Ya, justru soft skill seperti inilah ini. Ya. Justru karakter seperti inilah yang sesungguhnya mengikuti Rasulullah, mengikuti Nabi Muhammad. Bapak Ibu gitu ya. Jadi betapa luar biasanya beliau menerima skenario Allah itu dan justru skenario itu adalah kasih sayang Allah kepada beliau dan ujungnya kalimat 143 ini ditutup kepada seluruh manusia. Maksudnya harusnya itu menjadi pelajaran peristiwa pindah kiblat ini menjadi pelajaran kepada kita bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kita saat terjadinya skenario Allah dan Allah betul-betul sayang kepada kita. Cuma kita butuh waktu untuk bisa memahaminya. Bapak Ibu. Gitu. Butuh waktu kita. Ya, jadi relax sajalah. Kita jalani saja dengan relax ya. Dengan relax itu bukan berpangku tangan, bukan. Beda antara relax dan santai. Kalau santai mungkin berpangku tangan enggak ngapa-ngapain, bukan. Relax itu ya di hatinya itu relax kita. Kenapa? Karena kita yakin Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kita dan Allah betul-betul menyayangi kita. Allah tidak menyia-nyiakan kita dan Allah betul-betul menyayangi kita. Udah. Jadi relax aja kita. Iya kan? Itu.
akhlaknya Nabi SAW. Nah, itulah yang ditanya tadi oleh Sa'ad bin Hisham bin Amir radhiyallahu anhu. Nah, oke, sekarang begini, mungkin di sisa waktu ya, pertanyaannya kok bisa ya Rasulullah dalam beberapa fase kehidupan beliau yang berat itu kok bisa beliau rileks begitu ya? Ya. Nah, boleh jadi salah satunya yang kita renungi dari dalam Al-Quran ya, mengikuti hadis tadi dari Aisyah radhiyallahu anha tadi, dasar apa kok beliau bisa rileks seperti itu? Bapak Ibu, ada satu surat ya di dalam Al-Quran, di dalam juz 30, surat pendek ya, namanya surat Al-Fil ya, yang saya yakin kita sudah hafal nih ya surat ini. Nah, surat Al-Fil ini kalau kita teliti dan kita renungi ya, ini adalah salah satu momentum ya yang turunnya surat ini di awal-awal masa dakwah Nabi SAW. Dan di situ betul-betul ada perenungan, ada perintah Allah untuk merenungi. Merenungi apa? Merenungi skenario yang sudah mulai Allah terapkan untuk melindungi dan menyokong dakwah Nabi SAW sejak beliau baru lahir. Yakni pasukan bergajah yang dihancurkan oleh kabilah yang dipimpin oleh kakek beliau, dihancurkan oleh burung ababil yang saat itu penjagaan Ka'bah itu ya dipegang oleh kabilah atau suku ya yang dipimpin oleh kakek Nabi SAW, yakni Banul Hashim, Bapak Ibu. Akhirnya dengan hancurnya pasukan bergajah yang ketika itu adalah pasukan paling elit di atas muka bumi, kira-kira seperti pasukan paling canggih lah di muka bumi saat itu, bisa hancur gitu ya oleh burung ababil yang dikirim Allah, maka mau tidak mau kemudian Nabi Muhammad SAW itu mendapatkan privilege keistimewaan karena beliau dari Banul Hashim. Orang-orang tuh takut sama Banul Hashim setelah kejadian pasukan bergajah ini. Makanya dalam surat Al-Fil kemudian dilanjutkan surat Quraisy gitu ya, dalam Rotibul Mushaf, dalam urutan mushaf itu. Li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatas syita'i was-saif. Kami ingin melembutkan hati orang Quraisy, maka itu kami berikan keistimewaan kepada mereka, yakni salah satunya adalah tadi penyerangan pasukan bergajah hancur, dan itu tentu dampaknya kepada nama besar Banul Hashim, agar mereka bisa berdagang di waktu musim dingin dan musim panas. Orang takut sama mereka. Itu jangan jangan dirampok, itu jangan diganggu itu. Kenapa? Itu Bani Hashim itu. Dulu ada pasukan bergajah, pasukan elit dunia ini coba-coba mau melangkahi Bani Hashim, menghancurkan Ka'bah. Allah kirimkan burung ababil. Nah, itu peristiwa itu teringat terus di benak semua orang. Nah, itulah kata Allah, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ini diturunkan di masa-masa awal dakwah Rasulullah. Nah, maka itu sebagian mufasir menjelaskan betul-betul ketika itu beliau itu sedang butuh semangat. Karena dakwah itu kan nggak mudah. Ya. Beliau tiba-tiba harus berdakwah, awalnya orang biasa, awalnya manusia biasa, tiba-tiba turun malaikat Jibril kepada beliau, sekarang statusnya menjadi nabi, harus berdakwah kepada semua orang yang selama ini beliau kenal. Mengatakan kepada semua orang, saya sekarang jadi nabi, kalau kamu nggak ikut saya, kamu masuk neraka nanti. Nah, itu kan nggak mudah itu. Tentu saja sebagai seorang manusia ada rasa gentar dalam diri beliau. Buktinya ada surat Al-Muzammil yang berselimut, Al-Mudassir demikian pula. Menunjukkan bahwa beliau itu sebagai manusia biasa itu juga berat dalam menerima ujian ini, dalam menerima amanah ini. Beliau lari tunggang langgang dari Gua Hiro itu ketika malaikat Jibril menampakkan wujudnya yang asli saat turunnya surat Al-Alaq. Sebagai momentum beliau dilantik menjadi nabi, lari beliau sampai ke rumah. Lalu minta diselimuti oleh Ibunda Khadijah. Kalimatnya terkenal sekali, zambiluni, 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 selimuti saya. Ya, gemetar beliau itu. Keringat dingin untuk menerima betapa beratnya menerima amanah menjadi nabi ini.
Nah, oleh Allah diminta alam taro kaifa. Taro diambil dari kata ro'a ya ro'u, artinya renungkan. Perhatikan, artinya begitu ya. Beda dengan nazoro, beda dengan basoro tuh kalimat itu tuh. Nah, makanya kata-kata ria itu artinya mengambil perhatian. Ria itu perhatian kepada selain Allah ya, ria itu. Nah, taro, alam taro, apa kamu tidak perhatikan? Renungi, perhatikan. Perhatikan apa? Kaifa, bagaimana? Fa'ala rabbuka, bagaimana skenario Tuhanmu? Dengan pasukan bergajah yang terjadi persis di tahun kelahiran Nabi. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil, bukankah kami menghancurkan tipu daya mereka yang hebat, yang kuat itu? Warsala alaihim tayran ababil, kami kirimkan burung ababil. Tarmihim bihijaratin min sijil, yang melempar mereka dengan batu dari sijil. Faja'alahum ka'asfim ma'kul, menjadikan mereka seperti daun yang digigit atau termakan oleh serangga. Bolong-bolong, nah kira-kira begitu. Coba apa namanya, robek-robek gitu kira-kira Bapak Ibu. Nah, itu peristiwa itu pondasi dasar itu. Bagaimana orang itu memberi respek yang amat tinggi kepada Banu Hashim, dan itu modal dasar Nabi SAW untuk bisa berdakwah. Itu adalah skenario yang Allah sudah siapkan 40 tahun sebelum beliau dilantik menjadi nabi. Itu maksudnya. Ya, Ibu. Nah, itu skenario Allah tuh. Jadi, kita sebagai nabi ya, supaya kita hidup ini bisa rileks Bapak Ibu ya. Sebagaimana perintah Allah kepada nabi tadi, satu, banyak-banyaklah perhatikan, renungi skenario perjalanan hidup yang sudah Allah izinkan terjadi kepada kita, dan lihat betul-betul bagaimana semuanya itu baik untuk kita. Coba perhatikan. Coba renungi. Kita masing-masing punya cerita hidup yang beda-beda. Saya beda sama Bapak Ibu. Ya, masing-masing kita kalau merenung masing-masing, lihat perjalanan hidup kita masing-masing, beda. Kemarin Bapak Ibu, saya berkesempatan pulang ke kampung halaman saya, ke Aceh ya. Masya Allah. Salah satu pelajaran besar yang saya dapat waktu saya pulang kemarin, ya, di antara berbagai macam pelajaran adalah saya ketemu dengan teman-teman masa kecil saya. Sekarang usia mereka seusia saya tentu saja ya. Teman-teman masa kecil saya, Masya Allah. Saya kalau nggak malu mungkin nangis kali di situ tuh Bapak Ibu ya. Saya lihat mereka-mereka ini jauh dari Allah, nggak pernah sholat, diajak sholat nggak mau. Keluarga mereka berantakan, hancur. Anaknya ada yang di penjara, narkoba, dianya sendiri begitu. Teman-teman masa kecil, teman-teman akrab semasa kecil saya itu. Nah, jadi dari situ saya berpikir betapa skenario Allah luar biasa. Memberikan kemampuan kepada ibu dan ayah saya untuk mereka itu cerita perjalanan mereka bisa hijrah sampai ke Jakarta ini Bapak Ibu. Itu beratnya luar biasa itu. Ya, luar biasa. Dan itu berkali-kali hampir nggak jadi itu. Ibu saya tuh datang ke sini. Ya, kepengen menjadi guru, mengubah nasib gitu ya, ke Jakarta. Satu kali ditolak, dua kali ditolak, tiga kali, sampai sekian kali, sekian kali, sekian. Akhirnya ada satu peristiwa yang membuat akhirnya berangkat gitu. Akhirnya jadi gitu. Cuma gitu aja. Itu pun uang nggak ada dan lain sebagainya, Bapak Ibu. Ya, itu. Saya membayangkan seandainya Bapak Ibu saya tetap tinggal di kampung kami dulu di sana itu, dan kemungkinan besar saya akan tetap berteman dengan teman-teman masa kecil saya ini. Boleh jadi kemungkinan besar saya pun akan berakhir seperti mereka sekarang ini. Boleh jadi, siapa tahu kan? Karena pasti saya akan berteman dengan mereka itu. Pasti, karena dia adalah teman masa kecil saya. Ada beberapa orang itu. Tapi oleh skenario Allah, luar biasa rupanya, Bapak Ibu. Nah, itu. Jadi kenapa mereka tidak diberikan skenario yang sama juga? Mungkin mereka dapat skenario Allah juga, tapi mungkin mereka tidak tidak apa namanya, tidak mengambil itu. Nah, atau tidak sadar akan hal itu mungkin ya, saya nggak tahu nih. Tapi intinya adalah kalau kita renungi skenario Allah, semuanya baik ternyata Bapak Ibu yang terjadi kepada kita. Nah, banyak-banyaklah merenungi itu agar kita melihat, kalau perlu betul-betul sadar hati kita ini.
tertunduk gitu ya, bersyukur kepada Allah tuh atas skenario perjalanan hidup sampai ke detik ini kita sekarang ini, sampai di sini. Ini sekarang saya bisa berjumpa dengan Bapak Ibu bisa kita sama-sama belajar ini skenario Allah juga luar biasa loh Bapak Ibu kalau kita renungi ya, bagaimana COVID-19 itu ya, dulu kita nggak tahu ini ada apa ini gitu misalkan ya. Banyak hal yang terbatasi dulu dan lain sebagainya, rupanya skenario Allah luar biasa. Nah, jadi banyak-banyaklah kita merenungi itu semua dan melihat bagaimana betapa baiknya Allah itu kepada kita. Tuh, ya. Berikutnya Bapak Ibu dari pelajaran ini ya yang dicontohkan Nabi SAW ya, bagaimana kita ittiba kepada beliau dengan sesungguhnya ini ya, adalah memahami betul bahwa kalau ujian itu datang kepada kita, ujian itu kan ada dua jenis. Satu jenis yang pertama itu adalah ujian karena memang ada kesalahan kita di masa lalu itu, ya. Itu ujian juga, bentuknya bentuk ujian juga, tapi kalau kita renungi, oh iya saya salah dulu begini, begitu. Maka syukurilah ujian ini Bapak Ibu. Jangan ngedumel, jangan suuzon kepada Allah, jangan pesimis, apalagi putus asa, jangan. Justru kita bersyukur. Kenapa? Karena kalau memang itu ada kesalahan kita, maka ini adalah peluang besar bagi kita untuk segera memperbaiki diri, bertobat, istighfar kepada Allah. Kalau nggak ada ujian itu, jangan-jangan kita mati dalam keadaan salah, gitu. Repot kita nanti kalau sudah begitu. Jadi syukurilah ujian yang datang kepada kita itu, kalau memang dalam ujian itu ada, kita tahu ada, atau kita sadar ada kesalahan kita. Yang kedua, jenis ujian yang kedua, ujian yang datang tanpa kita tuh berbuat salah gitu. Jadi kalau kita pikir-pikir, kayaknya saya nggak salah apa-apa deh gitu. Tapi kok saya diuji kayak gini? Nah, itu kan banyak orang yang begitu ya gitu. Nah, ini syukuri betul, bahkan ini lebih dahsyat lagi. Itu Bapak Ibu. Ini yang jenis yang kedua ini. Kenapa? Karena artinya apa? Setidak-tidaknya itu kita berarti sudah punya tabungan kebaikan untuk di hari kiamat kelak ini. Seperti yang tadi seorang jamaah kami yang bertanya tadi itu, yang mengumpulkan uang pensiun terus akhirnya itu ya, uangnya nggak tahu kemana itu. Nah, jadi itu artinya apa? Sebetulnya kebaikan kita sudah ada tuh di hari kiamat nanti itu menunggu menunggu kita, sudah parkir itu, Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu kehilangan sendal misalkan itu ya, sendalnya udah parkir duluan di surga itu. Kalau sendalnya dipakai untuk ke sholat misalnya, ke masjid gitu, hilang sendalnya, oh berarti sudah parkir dulu. Apapun di atas muka bumi ini, innallaha la yudhi'u imanakum, Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kalian, tidak akan. Ya, sekecil apapun itu nggak ada yang sia-sia Bapak Ibu. Gitu, tenang aja, relax aja, jalani hidup ini. Itu. Kalau memang kita dalam posisi yang benar, semuanya kepada Allah, semuanya untuk Allah, nggak ada yang sia-sia. Gitu, santai aja. Nah, yang sia-sia itu kalau memang tujuan kita untuk dunia, tujuan kita untuk diri kita sendiri, tujuan kita untuk ego kita, gitu. Nah, itu sia-sia itu betul memang, gitu ya. Nanti Allah berikan ujian karena kesalahan kita, buru-buru kita perbaiki itu. Nah, gitu. Tadi jenis yang ke-1 tadi jenis ujian yang ke-1 tadi karena ada kesalahan kita perbaiki diri, gitu. Nah, yang keempat, Bapak Ibu, ya, pelajaran penting dari mengikuti Rasulullah dengan sungguh-sungguh ini, ya, bukan sekedar apa namanya mengikuti bukan sekedar ikut-ikut yang di permukaan saja, tapi ikutilah betul-betul karakternya beliau itu, ya, adalah nih, ketika ujian datang, ketika jawaban dari doa kita itu tidak sesuai dengan skenario yang sudah kita bayangkan, Bapak Ibu, ya yang terjadi itu tidak sesuai dengan apa yang kita prediksi, maka sebagaimana Nabi tadi pada pindah kiblat ini harus kita camkan dalam diri kita baik-baik bahwa kita ini nggak tahu apa-apa. Kita ini belum tahu masa depan. Kita ini nggak tahu di masa depan nanti mana yang baik, mana yang nggak baik. Kita nggak tahu, gitu. Apa yang akan terjadi di masa depan? Apa yang akan jadi hadiah
yang Allah mungkin masih simpan nanti dibuka di masa depan. Kita tuh nggak tahu, Bapak Ibu. Kita nggak ngerti semua itu. Tapi kalau Allah, Allah tahu. Gitu. Makanya innallaha bin nasi laraufur rahim, tadi kalimat itu luar biasa tuh, dua potong kalimat akhir dari surat kedua ayat 143 tadi, pindah kiblat ini. Bapak Ibu, ya. Innallaha la yudhi'u imanakum, Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kalian. Dan yang kedua adalah Allah itu sangat sayang sama manusia, sama kita. Jadi tenang aja udah. Relax aja kita tuh. Ya, kenapa? Karena kita belum tahu. Udah biar aja. Kalau yang kita pikir sekarang baik, belum tentu nanti berujung kepada kebaikan, kan gitu. Ya kalau yang kita pikir sekarang buruk, belum tentu nanti ini belum tentu juga akhirnya gimana. Nanti boleh jadi itu justru yang menyelamatkan kita, kan gitu ya. Jadi kita relax aja menjalaninya. Kedua-duanya, kalau itu ujian karena kesalahan kita, kita terima dengan syukur. Kalau itu ujian tapi kayaknya nggak ada kesalahan atau ini, kita terima bahkan dengan lebih bersyukur lagi, kan gitu. Nah, jadi kita sudah relax saja. Terus kita renungi skenario-skenario Allah yang sudah terjadi kepada hidup kita, yang semuanya itu adalah kebaikan, Bapak Ibu. Gitu. Jadi nggak ada yang perlu kita sesali. Sesali itu dalam artian gini ya, jangan, awas, hati-hati. Berarti kita kalau berbuat salah di masa lalu, kita nggak usah menyesal dong, Ustadz. Bukan. Kan kita menyesal itu untuk memperbaiki gitu maksudnya. Tapi sesal dalam hidup itu artinya, aduh, coba saya dulu ambil begini, pasti saya lebih kaya sekarang. Nah, kayak gitu-gitu loh. Yang maksudnya itu sesuatu yang betul-betul adalah eh, merupakan eh, suratan Allah atau takdir Allah kepada kehidupan kita yang baik, gitu maksud saya, Bapak Ibu. Nah, jadi inilah soft skill-nya Rasulullah. Inilah karakternya Rasulullah yang tadi ditanyakan oleh Sa'ad bin Hisham bin Amir tadi. Yang membuat Sa'ad bin Hisham bin Amir itu ketika dijawab oleh Siti Aisyah, kamu nggak baca Quran apa? Baca Quran tentu saja saya. Karena khulukun Nabi SAW, karena Al-Quran adalah Al-Quran. Hisham, Sa'ad bin Hisham merasa tertampar dengan jawaban itu. Beliau bilang, rasanya saya pengen langsung kabur aja, pengen langsung pergi aja, dan saya rasanya nggak mau tanya-tanya sama siapapun sampai hari kiamat, saking betul-betul tertamparnya oleh jawaban Ibunda Aisyah. Inilah karakter Rasulullah salah satunya yang justru sebetulnya harus kita buka, ya, bukan hal-hal kecil saja, ya. Itu juga oke, hal-hal yang kecil seperti misalkan ya sebenarnya tidak kecil juga, tapi maksud saya ringan gitu ya. Justru yang betul-betul inti poinnya itu adalah karakter hidup beliau ini, sifatnya beliau, perjalanan bagaimana beliau melalui kehidupannya itu dengan rileks, ya, karena tahu bahwa Allah punya skenario di atas sana untuk kita di bawah, di bumi ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi selalulah apa namanya, menerima, mengembrace, ya, mensyukuri apapun yang Allah berikan kepada kita dalam perjalanan kehidupan ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya pikir ini saja yang bisa saya sampaikan dalam Maulid Nabi kita tahun ini. Ya, kita bersyukur Allah berikan kesempatan kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Kita harapkan syafaat dari beliau, tapi mari kita berbuat, jangan hanya mengharap saja, jangan hanya mengaku, mengklaim sebagai umat Nabi saja, padahal yang kita lakukan adalah baru hal-hal yang kecil saja. Mari kita introspeksi diri, sebagaimana lagu Bimbo itu ya, Cinta Rasul itu, ada sebetulnya dari seluruh kalimat di lagu Bimbo itu, saya baru sadar, Bapak Ibu, kalimat terpenting, ya, dari seluruh lagu itu, kalau Bapak Ibu, itu lagu bagus sekali, kalimat-kalimatnya itu ya, itu syairnya yang terpenting itu adalah syairnya begini nih, syairnya begini, mampukah kami membalas cintamu secara bersahaja. Itu kalimat terpenting menurut saya tuh, ya. Nabi memang mencintai kita, itu memang akhlak beliau amat tinggi di situ. Tapi persoalannya, mampukah kita membalas cinta beliau itu secara benar? Itu masalahnya. Itu kalimat terpentingnya tuh justru di situ menurut saya, Bapak Ibu. Gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan memberikan manfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan Allah izinkan kita untuk terus bisa mengikuti jejak langkah Nabi SAW,
berupaya kita agar karakter kita ini mengikuti karakter Nabi SAW, karakter baginda Rasulullah SAW. Allah alam shawab, saya kembalikan kepada Bu Ari. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Doni, Masya Allah, bagus sekali. Semoga semua yang hadir dan menyimak kajian ini dari awal sampai akhir juga merasakan hal yang sama seperti yang kami rasakan. Saatnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Ustadz masih punya waktu berapa lama, Ustadz? Ya, silakan mungkin 10 atau 15 menit ke depan ya, Bu Ari. Supaya Baik, kita siap-siap sholat asar ya. ya, baik. Ini sudah ada yang raise hand tadi, kalau nggak salah. Loh, kok hilang ya? Ada pertanyaan dari Bapak dan Ibu mungkin, silakan. Baik, moderator. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Saya Pak. Sunario nih, Ustadz Doni. Ya, silakan Mas Mario. Alhamdulillah, saya dulu sebelum pensiun sempat mendengar training soft skill, Ustadz. Iya. Terus setelah saya orang ekonomi, setelah itu dapat ilmu ekonomi, tapi soft skill manajemen atau ekonomi itu kan bagaimana maksudnya? Ternyata unsur hati, unsur ini. Begitu juga berkaitan relax ini, Ustadz, yang saya ingin tanyakan. Relax ini yang bagaimana nih, Ustadz? Karena maaf, saya coba menyimak tadi bagaimana Rasulullah menghadapi turunnya ayat 144 tentang kiblat. Kemudian kita yang saya ingin stressing adalah terscreeningnya sahabat-sahabat kita bagaimana. Nah, kebetulan saya juga poinnya DKM. Saya mengundurkan diri ikhlas. Kemudian kalau konsep saya di dalam masjid, harusnya semua mazhab diterima, nggak ada mengklaim organisasi masa satu mazhab. Nah, ini bagaimana sikap kita? Kalau dari ini kan kita relax, kita lihat, kita doa. Nah, itu nih Ustadz. Sedangkan kita, maaf, kadang-kadang muncul ego, tapi suruh sabar. Ustadz pernah juga menyampaikan bagaimana sobrun jamilah kan, sabar yang indah itu. Kan kita manusia kadang-kadang emosi, kadang-kadang kita kendalikan. Kalau saya baca surat Al-A'raf, banyak sahabat Rasulullah, Umar bin Khattab, Abu Bakar pun diuji tentang mengendalikan marah. Nah, kira-kira menghadapi begini bagaimana ya saat dalam kaitan soft skill. Masih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Ustaz. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, langsung saya jawab ya, Bu Ari. Jadi, betul sekali Pak Sunario. Soft skill itu sebetulnya artinya adalah skill di dalam diri, inner skill kalau boleh disebut begitu, mengelola mengelola emosi, mengelola diri kita. Jadi apapun yang terjadi di luar diri kita, yang berkaitan dengan diri kita, tapi kita punya kemampuan untuk mengelola dampaknya di dalam diri kita gitu maksudnya. Nah, jadi seperti contoh yang tadi Bapak sampaikan misalkan, ya sesuatu terjadi, apapun itulah ya. Nah, seperti contoh yang tadi itu misalkan, ya kita boleh saja apa yang terjadi di luar diri kita, tapi kita punya kendalinya di dalam diri kita untuk mengendalikan apa yang ada di dalam diri kita. Jadi misalkan tadi eh, bentuknya adalah, ya boleh jadi eh, apa yang terjadi sekarang kepada Bapak itu adalah sesuatu yang baik di masa depan gitu. Boleh jadi kalau kalau tidak kalau misalkan tidak terjadi seperti yang terjadi sekarang, boleh jadi nanti buruk misalkan. Kan kita belum tahu itu kan. Masih masa depan gitu kan. Ya kita jalani saja dengan relax, tetap husnuzon kepada Allah. Husnuzon kepada Allah itu artinya kita tetap sadar bahwa Allah itu menyayangi kita gitu. Nah, jadi gini, tujuannya kan untuk sampai kepada Allah, gitu ya. Jalan untuk sampai kepada Allah itu bermacam-macam. Boleh jadi jalan yang satu tidak cocok untuk kita. Nah, boleh jadi ada jalan yang lain yang terbuka setelah jalan yang yang satu tadi tertutup, misalkan begitu. Tapi kan tujuannya kepada Allah. Jadi ya kita yang manapun jalannya nggak ada masalah. Yang penting tujuannya tetap kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu soft skill yang saya maksud adalah kemampuan kita tadi mengelola dalam diri kita sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Kira-kira begitu, Pak. Baik, terima Masih, kasih Ustaz. Mas Rio untuk pertanyaannya.
Ada lagi pertanyaan Bapak dan Ibu? Silakan. Boleh ikut Mbak Sinta? Pak Iskandar ya? Ya, betul. Oke. Ya, silakan Pak Iskandar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Doni, Bapak Ibu Silakan, Pak. sekalian, ikut apa menanyakan satu dua hal Ustaz ya. Ya, Cukup menarik tadi ya. Ini kan perihal Rasul berdoa selama 17 bulan Ustaz ya. ya, Mendapatkan arahan pindah kiblat karena tidak zaman dengan kiblat yang sebelumnya ya. Heeh. Ustaz, apa namanya? Ini kan doa Nabi sini tidak dicantumkan di dalam ayat di surah Al-Baqarah 14 dari 143 sampai 145 nih saya perhatiin ya. Heeh. Sebaliknya pada saat Nabi Ayub ditimpa sakit, beliau tidak berdoa untuk disembuhkan. Kalau nggak salah Ustadz mengatakan seperti itu. Ya. Al-Ahzab 21 ayat 83. Waktu Nabi Yunus eh, merasa bersalah, beliau tidak berdoa untuk dilepaskan dari tempat gelap, tapi memuji Allah. Al-Ahzab ayat 87, Ustaz ya. Begitu ya. Ya, surat Al-Anbiya ayat 8. Al-Anbiya, maaf, Al-Anbiya. Demikian Nabi Musa juga tidak pernah berdoa dilepaskan dari perbuatan yang tidak disengaja ini. Ini Nabi Muhammad ini doanya tidak tahu kita seperti apa Ustaz ya. Apakah beliau berdoa, ya Allah pindahkan kiblat atau bagaimana ini? Oh iya, iya. Satu. Yang kedua Ustaz, Hah? terkait dengan surah Al-Baqarah ayat 144 ini bahwa Rasul ini kan di suatu ketika Allah pindahkan kiblatnya Ya. atas apa yang telah diusahakan selama 17 bulan ini. Heeh. Nah, di ayat 145 disebutkan mereka itu Yahudi Nasrani yang selama ini berkiblat ke Masjidil Aqsa tidak bakal dia ikut, gitu kan? Iya. Begitu ya Allah seolah-olah melarang engkau pun Muhammad tidak perlu mengikuti mereka, gitu Iya. kan? Betul. Nah, sebagian mereka tidak mengikuti kiblat sebagian yang lain. Dan jika engkau mengikuti keinginan mereka, setelah sampai ilmu kepadamu, niscaya engkau termasuk orang-orang yang zalim. Nah, ini saya mau tanya Ustaz. Apakah kiblat ini ansih kita menghadap wajah, Heeh. ataukah ada kebiasaan-kebiasaan lain yang dilarang misalnya? Misal ada kebiasaan orang non-Islam dilarang. Hmm. Maaf cakap Pak Ustaz, langsung saya ambil contoh kemarin kan ada datang Paul apa namanya? Eh, apa? Paus. Siskus apa? Ya. Eh, eh, Paus. Paus. Heeh. Ini banyak komentar netizen ini orang kita mengikuti kebiasaan mereka, ini mereka apa itu termasuk zalim ini. Makanya saya tanya apakah kiblat ini ansih menghadap wajah atau juga ada karakter-karakter lain yang ikut serta di dalamnya. Iya. Nah, hal yang serupa juga kita lihat di Bali. Ya. Itu acara Islam mereka berbondong membantu ikut di dalamnya. Nanti apakah orang Islam dia ikut aturan eh, di agama Hindu saya nggak tahu. Tapi yang jelas di Istiqlal kemarin ini sangat banyak komentar. Ada kaitan nggak dengan ini Ustaz? Kira-kira. Itu aja Ustaz. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Makasih Pak Is yang bertanya tadi. Eh, jadi yang pertama, memang dari kalimat qadenaro taqalluba wajhika fis sama. Kami melihat engkau menengadahkan wajahmu ke langit. Ini semacam attitude atau perilaku yang sejalan dengan para pendahulu-pendahulu beliau, nabi-nabi yang lainnya, yakni tidak mendikte Allah Subhanahu wa taala untuk kepingin pindah kiblat secara langsung, ya Allah pindah ke sana gitu, kira-kira begitu ya. Tapi gestur menunjukkan bahwa artinya Allah pun tahu gitu apa yang dimaksud, kira-kira begitu. Makanya kita tidak menemukan redaksi doanya di situ. Cuma qadenaro taqalluba wajhika fis sama.
Falanuwalliyannaka kiblatan tardoha, maka hadapkanlah wajahmu ke kiblat yang memang kamu ridhoi sejak awal, kamu sukai sejak awal gitu. Nah, jadi itu sejalan gitu ya dengan bentuk attitude karakter yang ditunjukkan juga oleh para pendahulu beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni para nabi terdahulu. Ya. Makanya penting juga pelajaran bagi kita yang yang meneruskan atau yang menjadi umat nabi ini adalah memang punya attitude yang ya jangan ngatur-ngatur Allah lah, kira-kira begitu gitu. Ya. Ya tapi ya kita Allah tahu kok gitu apa yang terbaik untuk kita misalkan gitu. Oh berarti kita nggak boleh secara spesifik gitu Ustadz. Ya spesifik itu artinya eh, menjadi alat untuk kita mengadu ke Allah, itu maksudnya. Nah jadi jangan jangan kalau misalkan kita minta sendal merek Bata ukuran 43 misalkan begitu ya. Ya. Lalu tidak Allah kabulkan gitu, malah mungkin yang lainnya. Nah, jangan jangan begitu, tapi artinya adalah alas kaki yang mungkin saja boleh jadi dalam bentuk apapun itu. Ya. Itu singkatnya begitu. Lalu pertanyaan kedua tadi, bagaimana dengan kiblat yang dimaksud ya dalam 145, walain ataita lazina utul kitab bi kulli ayatin ma tabi'u qiblatak wa ma kunta bitabi'in qiblatahum wa ma ba'duhum bitabi'in qiblata ba'd. Jadi memang tidak akan mungkin sama kiblatnya itu. Nah, bahkan nanti kalau Pak Iskandar dan Bapak Ibu ke ayat 148-nya ada kalimat yang sering kita kita ucapkan tuh. Kalimat itu adalah fastabikul khairat. Ya, jadi fastabikul khairat itu cuma disebut 2 kali di dalam Al-Quran, yang sebetulnya memang diperuntukkan bagi manusia di atas muka bumi ini yang berbeda kiblat dengan kita. Dan juga pada surat kelima ayat 48, surat Al-Maidah, ini surat kedua 148. Dan Ya. surat kelima 48. Tuh 2 kali cuma penyebutan fastabikul khairat dalam artian yang seperti itu ya. Itu kepada manusia lain yang kiblatnya berbeda dengan kita dan kitabnya berbeda dengan kita. Berlomba-lombalah. Berlomba-lomba itu artinya tinggalkan atau kalahkan mereka. Kalahkan. Kalahkan itu maksudnya dulu mereka sudah diberi kesempatan untuk menjadi pemimpin di atas muka bumi ini lewat syariat Allah yang turun kepada mereka. Sekarang tidak dipercaya lagi oleh Allah. Sekarang pindah kepada eh, sepupu mereka, yakni Nabi Muhammad. Itu sepupu jauh ya, karena memang dari satu kakek yang sama kan, dari satu kakek yakni Nabi Ibrahim. Nah, kita mengikuti itu sekarang. Jadi fastabikul khairat, tinggalkanlah. Maksudnya kalahkanlah. Apa yang sudah mereka mereka perbuat dulu, kita lampaui itu. Kita kalahkan itu. Ya. Nah, jadi kalimatnya walikulli wijhatun huwa muwalliha. Setiap umat tuh ada tempat menghadapnya, maksudnya kiblat. Huwa muwalliha. Fastabikul khairat, maka berlomba-lombalah dalam kebaikan. Jadi berlomba dalam kebaikan itu sebetulnya tidak cocok atau tidak tepat kalau dialamatkan kepada sesama kaum muslimin gitu. Tidak tepat itu. Tapi kepada orang yang beda kiblat, kepada orang yang beda kitab dengan kita. Karena berlomba-lomba itu artinya yang penting mereka kalah, itu gitu ya. Ya. Jadi kita akan menang kalau mereka kalah kan gitu, ya kan? Jadi fastabikul khairat. Jadi kalimatnya walikuli wijhatun wa muwalliha fastabikul khairat. Ainama takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Dimanapun kalian berada, kalian akan dikumpulkan kepada Allah secara bersama-sama. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sungguh Allah Maha mampu terhadap segala sesuatu. Nah, bagaimana dengan toleransi yang mungkin ingin kita tunjukkan kepada dunia itu? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya penting untuk kita pahami bahwa toleransi itu sebetulnya memang antar umat beragama, bukan antar agama. Toleransi itu. Ya. Itu kalimat itu mungkin kedengarannya sederhana ya, tapi tidak. Itu sebetulnya sangat filosofis dan mendalam. Kita sebagai umat beragama, kita harus toleransi dengan umat beragama yang lainnya. Maksudnya apa? Kalau mereka mau melakukan ibadah mereka, itu harus dijamin betul-betul. Nggak boleh kita mengganggu ibadah yang mereka lakukan, nggak boleh. Itu memang perintah Allah kepada kita. Lakum dinukum wali yadin, dan kepada saya agama saya yang saya lakukan gitu. Tapi bukan toleransi antar agama. Itu yang nggak boleh.
toleransi antar agama itu salah. Artinya toleransi antar agama itu kita mengurangi nilai agama kita supaya dianggap bahwa kita toleransi kepada agama yang lain. Nggak boleh. Begitupun mereka tidak boleh mengurangi nilai agama mereka supaya dianggap oleh oleh kita bahwa agama mereka juga baik. Nggak boleh. Mereka harus percaya bahwa agama mereka lah yang benar. Tuh. Artinya apa? Artinya agama lain salah. Itu mereka harus percaya itu. Ya, nggak ada yang salah dengan kepercayaan itu. Kalau enggak ya untuk apa mereka beragama, kan begitu. Demikian pula kita harus percaya bahwa agama kita lah yang benar. Artinya apa? Yang lain salah. Gitu. Nggak boleh kita kemudian mengatakan, oh berarti itu radikal. Nggak bisa dong. Karena kalau begitu nggak ada kebenaran yang absolut dong. Nggak ada yang semuanya benar. Jadi ya sudah ikut. Nggak ada yang benar-benar kalau kayak gitu. Jadi mereka pun harus mempercayai 100% pilihan mereka bahwa pilihan itulah yang benar, yang lainnya salah. Itu baru yang betul seperti itu. Jadi toleransinya antar umat beragama, bukan antar agama. Nah, di ranah agama ya silakan kita berpegang kepada kebenaran yang kita ketahui, yang kita percayai masing-masing. Dan kita nggak boleh menghina kepercayaan mereka. Kalau mereka percaya itu, ya itu hak mereka. Demikian pula kita percaya kepada apa yang kita percaya, itu hak kita. Nah, jadi kalau itu diterapkan sebetulnya nggak ada masalah tuh, nggak ada kecurigaan dan lain sebagainya, nggak ada. Dan kita nggak boleh tersinggung juga dibilang oleh agama lain bahwa kita ini salah, nggak boleh tersinggung kita, nggak boleh. Memang iya, memang nggak ada masalah itu. Gitu. Ya, karena memang mereka harus mempercayai agama mereka 100% yang benar, kan begitu. Pak Ibu. Nah, jadi toleransi antar umat, bukan antar agamanya. Ya, saya nggak tahu sampai kapan kita bisa bisa ke arah sana. Yang jelas membutuhkan kedewasaan berpikir, intelektualitas yang luas, juga kemampuan untuk berlapang dada, gitu ya, bersih gitu hati, dan betul-betul fokus kepada eh, apa namanya value atau nilai agamanya sendiri, gitu aja gitu. Sederhana sekali. Saya sebagai penganut agama Islam, walaupun saya dilahirkan dari keluarga Islam, saya akan mencari dalam hidup saya ini apakah Islam itu benar atau enggak, gitu, supaya saya tuh tahu bahwa yang saya jalani ini adalah betul-betul benar, bukan warisan semata, gitu. Nah, kalau saya tidak lakukan itu, berarti saya kurang mempercayai, gitu, karena yang dapat cuma warisan saja. Nah, itu kan konsekuensinya begitu kira-kira. Nah, jadi kalau kita mengikuti, sampai mengikuti, dan apa namanya istilahnya melanggar apa yang menjadi ketentuan syariat dalam agama kita, tentu saja tidak boleh. Tentu saja tidak boleh. Karena apa? Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, kata Nabi kita. Siapa yang mengikuti satu kaum, dalam artian mengikuti itu dalam artian betul-betul apa ya tadi, ya akidah atau kebiasaan yang berkaitan dengan akidah, gitu ya. Nah, maka dia adalah bagian dari kaum itu. Nah, ini redaksi kalimat Nabi itu sebetulnya dalam sekali, dan betul harus kita pahami secara dewasa dengan apa logika berpikir yang mungkin lebih luas, gitu. Wallahu a'lam bishawab. Saya pikir begitu, Pak Is. Baik, terima kasih, Pak Ustaz. Terima Baik, kasih. terima kasih Pak Iskandar. Satu pertanyaan lagi dari Majelis Taklim Robani, apakah ada yang Nah, ingin bertanya dari ibu-ibu Majelis Taklim Robani? Silakan, Bu Ani, Bu Emi, Ibu Weni, ada yang bertanya? Kalau tidak ada, saya beri kesempatan satu pertanyaan yang singkat aja, boleh dari yang masih ingin bertanya. Oh, ada pertanyaan di chat, saya bacakan saja ya Ustadz. ya silakan Bu. Dari Ibu Asri di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, apabila kejadian seperti Ikhwan yang cerita ditipu investasi tadi, kalau itu kan untuk biaya haji ya, kalau ini yang ditanyakan adalah untuk biaya kuliah, tetapi karena dihipnotis, akhirnya uangnya mungkin hilang gitu ya Pak Ustadz. Nah, kenyataannya memang setelah beberapa tahun kemudian anaknya tetap bisa kuliah, tetapi ibu yang kena hipnotis ini masih terus menyesali gitu. Nah, ini bagaimana cara menasehatinya?
Nah, iya, terima kasih Bu Asri ya yang bertanya ya. Ini Bu harus dibalik ini paradigmanya. Coba dari kisah itu anaknya tetap bisa kuliah. Uang yang dihipnotis itu sudah parkir di surga, siap-siap menunggu si pemiliknya. Gitu kan? Enak sekali kan? Iya kan? Karena si orang yang menghipnotis tadi dia jelas menzolimi. Menzolimi niat niat seorang ibu ini untuk menyekolahkan anaknya untuk tolabul ilmi gitu kan. Nah, itu nggak akan ada yang lolos itu dari Allah itu. Tadi kalimatnya ya 143 ya. Innallaha la Innallaha la yudhi'u imanakum. Allah tidak menyia-nyiakan iman kalian. Ya, iman kalian, ibadah kalian, niat baik kalian gitu. Allah tidak akan sia-siakan itu. Nggak akan sepeser pun nggak akan geser itu. Jadi sudahlah dapat kuliah anaknya, sementara uang yang ditipu tadi dengan cara apapun lah ya, hipnotis lah apa segala macam, itu tidak akan bergeser, tetap jadi milik ibu, bahkan itu sudah menunggu ibu di surga nanti. Kan enak sekali. Dapat double tuh kalau gitu. Jadi nggak perlu menyesal, nggak perlu menyesal tuh dalam artian jangan dijadikan rasa bersalah kepada diri sendiri, jangan. Nah, yang sudah berlalu sudah gitu, sudah nikmat sekarang yang sudah ada di depan mata, anak ibu bisa kuliah, ya sampaikan kepada si ibu itu ya anaknya bisa kuliah, kemudian uangnya juga tetap dapat secara secara utuh ya nunggu di akhirat nanti ibu-ibu bapak ini rahmati Allah. Ini luar biasa dampaknya gitu. Eh, yang didapat luar biasa double-double justru itu ya. Nah, jadi perspektifnya harus dirubah, harus dilihat betul-betul sisi di mana semua tidak akan hilang dari pantauan Allah Subhanahu wa taala. Yakin aja, relax gitu ya karena toh Allah melihat kita kan, peristiwa itu kan Allah lihat itu kan, terekam itu ya, dan siapa yang zolim, siapa yang terzolimi kan jelas. Ya sudah, serahkan saja kepada Allah. Ya, nanti ibu akan terima hasilnya di akhirat kelak. Allah alam bisawab. Kira-kira Ya. demikian. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Bu Asri, terima kasih Ustadz. Dan memang untuk menyikapi berbagai cobaan atau ujian dari Allah itu, baik karena kesalahan kita maupun bukan, itu memang kita perlu ilmu juga ya Pak Ustadz supaya tetap rileks ya. Memang itu gunanya mungkin kita ikut majelis ilmu atau majelis tolibul ilmu seperti ini ya Pak Ustadz ya. Betul. Iya, baik, terima kasih Pak Ustadz karena sudah mendekati waktu asar. Ya. Maka satu kalimat penutup saja Pak Ustadz untuk merangkum semua kajian kita di siang hari ini. Silahkan Pak Ustadz. Iya, mungkin kalimatnya begini Bu Ari dan Bapak Ibu. Kalau saya ini buat saya ya dan juga mungkin buat Bapak Ibu semua. Kalau kita ngaku-ngaku sebagai pengikut Nabi, maka rilekslah menjalani hidup ini sebagaimana Nabi. Relax itu artinya kembalikan kepada Allah gitu. Ujian yang datang kepada kita. Jadi kalimatnya, kalau kita memang pengikut Nabi, rilekslah menjalani hidup ini sebagaimana Nabi SAW. Allah alam bisawab. Demikian kira-kira. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Kita tutup seperti biasa kajian ini dengan doa bersama. Tentunya doa untuk kita semua, sekaligus sekaligus juga doa untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Silahkan Pak Ustadz. Ya, terima kasih. Mari kita berdoa bersama, ibu-ibu, bapak-bapak. Mudah-mudahan Allah ijabah dengan keridhoannya kepada kita semua. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في كل مكان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin ya Rabbal Amin Alamin. ya Rabbal Terima kasih Pak Alamin. Ustadz. Sip. Semoga diberikan keberkahan, sehat walafiat selalu, dan kita bisa berjumpa lagi di kajian-kajian selanjutnya. Untuk Bapak dan Ibu yang sudah menyimak kajian ini dari awal sampai akhir, baik Majelis Taklim Robani maupun yang bukan Majelis Taklim Robani, kami ucapkan terima kasih banyak atas perhatian dan partisipasinya.
Semoga kajian ini bermanfaat untuk kita semua. Kalau ada yang kurang berkenan, kami mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.